dari hati Polres Sampang mengabdi untuk negeri dan Ibu Pertiwi. Pagi siang malam tak akan ku biarkan bila ada yang berbuat kejahatan. Kewaspadaan kan terus ku tingkatkan agar masyarakat Sampang tetap aman. Kedisiplinan selalu ku terapkan untuk menegakkan keadilan. Polres Sampang dengan program segitiga emas, sinergitas TNI, Polri dan masyarakat untuk menguatkan soliditas dan pembangunan ekonomi yang maju dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman kondusif di Kabupaten Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para perwira, Kasih Humas, rekan-rekan media. Siang ini saya mewakili Bapak Kapolres untuk melaksanakan press release terkait pengungkapan kasus curanmor. Di dalam pengungkapan ini ada dua kasus yang akan saya sampaikan, saya rilis. Namun ada 3 LP yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor di Dusun Panjelin, Desa Sukobana Daja, Kecamatan Sukobana, Kabupaten Sampang. Kejadian yaitu sesuai kronologis pada tanggal 19 Februari 2024, korban atas nama A menitipkan sepeda motor Honda Vario warna putih di rumah temannya. Kemudian temannya yaitu inisial S setelah dititipi itu menyampaikan kepada korban bahwa keesokan harinya sekitar jam 6 pagi setelah melihat kendaraan yang dititipkan itu di samping rumah itu sudah tidak ada. Jadi tepatnya tanggal 20. Selanjutnya antara korban dan saksi S melakukan pencarian. Dalam pencarian tidak ditemukan, akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Sampang, akhirnya dari keterangan saksi-saksi dan bukti yang diperoleh ditemukan bahwa tersangka adalah inisial AC yang tinggal di Desa Olor, Kecamatan Banyu Atas. Dari hasil informasi tersebut, kemudian pada tanggal 9 September tahun 2024 sekira pukul 20 di Jalan Raya Banyu Atas, tersangka AJ dilakukan penangkapan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Sampang, dan dari hasil interogasi awal tersangka mengakui semua perbuatannya. Kemudian tersangka dibawa ke Polres Sampang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Ancaman hukuman, jadi penerapan pasal yang diterapkan yaitu pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal setinggi-tingginya 9 tahun penjara. Itu untuk yang pertama. Kemudian
akan saya sampaikan terkait pencurian sepeda motor yang terjadi pada tanggal 2 September 2024. Sesuai kronologis, korban atas nama SA itu yang bertempat tinggal di Kedungdung. Jadi dia kebetulan mondok di salah satu pondok yang di Kelurahan Dalpenang di Jalan Hasimasari, Kecamatan Kota, Kabupaten Sampang. Nah, itu salah satu korban. Kemudian korban satunya yaitu inisial R. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Karena dua-duanya itu terjadi di saat yang hampir bersamaan kejadiannya. Jadi berawal dari kegiatan kering serse yang dilakukan oleh tim opsional Satreskrim Polres Sampang. Jadi pada tanggal 2 September 2024 sekira pukul 03.30 Satreskrim Polres Sampang, yaitu tim opsional, mencurigai ada 2 orang yang menggunakan sepeda motor. Pada saat dihentikan, ternyata betul kendaraan tersebut, jadi Honda Beat yang warna merah itu setelah dilakukan penangkapan ternyata hasil curian. Honda Beat warna merah itu milik korban atas nama R. Jadi R itu kebetulan perjalanan menuju ke Pamekasan, kehabisan bensin, akhirnya diparkir. Nah, jadi itu yang berawal dari penangkapan terhadap kedua tersangka ini. Jadi antara tersangka R dan MH saat membawa sepeda motor Beat warna merah. Setelah dilakukan penangkapan kurang lebih pukul 3.30 tersebut, dilakukan pengembangan. Ternyata tersangka R dan MH ini sebelumnya itu melakukan pencurian sepeda motor milik korban SA yang saya sampaikan tadi di pondok pesantren di Jalan Hasimasari. Jadi dua kejadian ini dilakukan secara berurutan. Awalnya kedua tersangka ini melakukan pencurian milik SH. Hasil curian dititipkan di Desa Taden, tepatnya di Broto itu, pemandian. Di situ ditaruh di belakang rumah warga, disandarkan begitu saja. Kemudian kedua tersangka kembali melihat sepeda motor yang terparkir itu diambil sekalian dengan menggunakan kunci T. Selanjutnya setelah dalam perjalanan dilakukan penangkapan oleh tim Resmob yang kebetulan saat itu melaksanakan kegiatan kering serse. Penerapan pasal yaitu pasal 363 ayat 1 KUHP, ancaman maksimal setinggi-tingginya 7 tahun penjara. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan dari hasil pengembangan, untuk sementara kedua tersangka R dan MH ini telah mengakui beberapa kali melakukan pencurian, dan itu pun tetap kita tidak lanjuti. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan kejadian ini, silakan. Dan berarti itu sehari 2 kali ya kan? Untuk yang tersangka R dan MH, ya. Pelaku residivis apa preventif? Residivis. Dari pengakuan sudah berapa kali curang? Sesuai hasil pengembangan ada 9 kali.
uangnya dijual kemana? Sebagian ada ke Pamekasan dan sudah kita lakukan pengejaran. Penanda berarti Iya. 9 kali di Sampang aja itu kan? Sampang Kota dan wilayah Camplong. Dan izin yang tersangka AJ baru pertama kali atau sering? Yang tersangka AJ? Untuk saat ini baru pertama kali untuk dilakukan proses terkait curanmor. Untuk barang bukti itu dijual atau seperti apa? Kita ambil pada saat digunakan oleh tersangka. Belum sempat dijual. Ya, Alasan melakukan pencurian itu apa? untuk memiliki. Pekerjaan AJ kesehariannya apa? Tidak bekerja. Dijual berapa dan hasil curanmornya oleh tersangka itu? Untuk yang mana? Kan sudah beberapa kali pencurian. Macam-macam. Kalau untuk yang kita lakukan penangkapan itu belum sempat dijual. Jadi dua-duanya, yang satu milik korban SA itu dititipkan dulu di Taden, di Broto, karena melihat ada kendaraan terparkir, dia kembali lagi diambil. Nah, jadi sekali jalan dia langsung dapat 2. Ya, jadi belum sempat terjual, tapi sudah dibawa dan dibobol pakai kunci T. Yang kita dititipkan di mana? Di salah satu rumah warga, kebetulan tidak kenal mereka, jadi ditaruh gitu aja. Di belakang rumahnya, bukan di dalam rumahnya. Artinya pada saat itu pemilik rumah juga nggak tahu. Mayoritas BB-nya ini metik, dan apa alasan tersangka memilih metik dan sasarannya konkret? Lebih mudah dicuri. Lebih tepatnya bin ya. Iya. Mungkin ada himbauan dari warga. Himbauan dari kami untuk masyarakat agar lebih waspada apabila memarkir kendaraannya. Jadi ternyata kan pelaku itu tidak pandang bulu, biarpun sudah habis melakukan kejahatan, nemu kesempatan melihat ada barang yang mungkin bisa diambil, ternyata dia kembali lagi untuk mengambil. Jadi ya harus waspada. Dan perlu diketahui rekan-rekan media, ini nanti kita akan serahkan kepada para korban yang kebetulan mungkin sudah ada di sini untuk dipinjam pakai. Jadi karena para korban ini ada yang berprofesi sebagai pelajar dan ada yang masyarakat ini biasa swasta yang membutuhkan. Namun proses tetap berlanjut dan nanti akan kita serahkan. Dan mungkin ada antisipasi khusus kan, agar tidak terjadi lagi. Kalau untuk warga masyarakat, tolong di samping kunci setir yang ada, dikunci ganda. Dan untuk aparat, kami sendiri sudah ada program, namanya kering serse. Semenjak saya di sini sudah kita lakukan. Jadi kering serse itu kita sebarkan anggota sesuai wilayah masing-masing yang dikuasai. Jadi menguasai misalnya satu kecamatan, wilayah mana yang dikuasai, nah itu kita tugaskan untuk memantau sekaligus melakukan tindakan. Itu namanya kering serse. Itu. Nah kemarin kita beberapa kali pengungkapan, termasuk minggu-minggu yang sebelumnya, itu semua alhamdulillah berkat kegiatan kering serse. Jadi kita siang malam, terutama malam hari, itu selalu bergerak, dan itu tujuannya juga untuk antisipasi. Namun demikian kita juga mohon bantuan warga masyarakat untuk meminimalisir, ya syukur-syukur bisa ditiadakan kejadian curanmor, yaitu dengan minimal kunci setir, kunci ganda, untuk antisipasi supaya nggak sampai jadi korban kejahatan curanmor khususnya. Berdasarkan pantauan, sepertinya para pelaku semuanya dihadiahi di Manas. Apakah semua pelaku nanti akan mendapatkan tembakan terukur juga nih Pak?
Ya, kalau memang melakukan perlawanan akan kita lakukan tindakan tegas terukur. Dan seperti yang minggu-minggu lalu yang kita rilis juga, rekan-rekan sudah ini begitu dihentikan juga langsung menyerang ke petugas. Cukup ya? Oke, makasih. Dua tersangka dari mana aja? Yang dua tersangka itu yang R dari Semampir, Surabaya, yang MH itu dari Banjarkabulu, Camplong. Ya. Sudah gitu. Sekarang penyerang. Ini sarana yang digunakan oleh tersangka. Ya, iya. Arendin siapa? Ini punya siapa? Yang kamu gunakan untuk mau melakukan pencurian ya? Bawa dari mana? Dari rumah. Nah, ini milik para korban. Jadi dua-duanya. Terus Arya ini Olena Ngala. Jadi ini milik korban. Oke ya. Oh, jadi operasinya pakai ini dan Iya, tersangka. ya ini sarana yang digunakan oleh kedua orang ini. Oke, kita mau serahkan ke para korban. Ayo korban. Ayo. Nggak bonus dulu dan korban. Bonus dulu lah. Korban. Kenapa? Tertik dan Korbannya? Iya. Oh ya jangan dong, mau namanya korban. Jadi ini korban, sampean kerjanya apa? serabutan Ya, kerjanya serabutan. Jadi sangat membutuhkan buat oleh anak sekolah. ya. Jadi kita pinjem pakaikan. Dan sewaktu-waktu nanti kalau dibutuhkan untuk persidangan diserahkan Pak ya. Siap dan. Oke, Pak, ini. gimana, Pak? Ini saya serahkan dulu ya, nanti. Oke. Nanti ada testimoni sendiri nanti ke yang bersangkutan. Oke. Oke. Apresiasi kepada Kapolres Sampang bersama jajarannya. Saya berterima kasih dengan sigap dan mengusut tuntas kasus Duranmor dan perlu apresiasi lah pada Kapolres bersama jajarannya dan dakwa pula sama Kanit, pelayanannya betul-betul mengagumi, membuat saya dilayani dengan baik. Terima kasih. Berapa hari Pak setelah hilang? Yang lebih Februari. Februari ya. Pak, memang sepedanya memang untuk aktivitas sehari-hari ya Pak ya? Iya, buat anak sekolah ngantar. Setelah hilang pakai kendaraan apa Pak? Sekarang masih pinjam punya saudaranya. Siap. Saudaranya sangat butuh ini juga. Saya terima kasih kepada Kapolres semuanya bersama jajarannya. Siap. Gimana setelah itu? Lega, bahagia sangat. Iya. Udah, terima kasih. Dengan nama sama? Asmuri Adianto, asal Kabupaten Daya. Asmuri Adianto. ya. Ini punya siapa? Yang ini mana? Ini. Neka, sampean yang dari Kedungdung. Ini ya, jangan sampai hilang. Di ini ya, dirawat. Nanti sewaktu-waktu dibutuhkan untuk sidang dihadapkan ya. Sampean ini. Ya, ya. Nanti di ini ya, dirawat jangan sampai hilang ya. Sewaktu-waktu dibutuhkan untuk sidang diserahkan ke penyidik. Oke. Ini yang paling beruntung. Kamu waktu pagi-pagi tahu enggak bahwa sepedamu hilang? Ini enggak ngerti. Sepedanya hilang, dia enggak ngerti nih. Yang ini ya, yang dititipkan di belakang rumah orang. Jadi setelah dicari sama petugas, kamu kehilangan sepeda. Enggak tahu dia. Nah, ternyata sudah kita amankan itu. Jadi ya untunglah dia belum tahu bahwa sepedanya hilang, kita kasih tahu, pelakunya sudah diamankan gitu ya. Ya wis, sudah silakan. Sudah di ini bawa. Udah naiki, enggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari Kadungdung, Kabupaten Sampang ki mengucapaki sekelangkong de Polres Sampang lan bisa nemuaki tang sepeda kan. Terus sudah. Gerak.